Oh ini surah Yusuf ini memang saudara kurang ini. Astaga. Kemana lah Pak mau kuajarin sama kau? Gimana lah caranya aku menjawab pertanyaanmu? Kalau kamu membedakan ayat aja kau nggak tahu Pak. Sebenarnya begini Pak. Tidak begini. Kasih saya waktu dulu kesempatan. Dengarkan ya. Saya buka Komal ini juga memberitakan kebenaran. Kedua, memberi edukasi kepada anak bangsa. Kalau begini cara kau mempermalukan Indonesia kau, jangan masuk TikTok kau. Bikin malu Indonesia kau ini. Ya. Makanya kalau nggak tahu Pak belajar. Kalau nggak tahu jujur, jangan sok tahu. Tahu nggak kau di TikTok ini bukan hanya Indonesia yang menonton ini. Makanya malu Indonesia ini gara-gara kalian lah. Makanya orang luar mengatakan bahwa IQ orang Indonesia itu di bawah rata-rata, di bawah gorila, tahu? Gara-gara kalian lah itu. Makanya kalau nggak tahu Pak belajar. Ini kau bilang pula surah Yunus gundulmu. Ini hadis sudah saya bilang dari tadi. Hadis itu perkataan Muhammad. Jadi kalau kau membedakan hadis sama Al-Quran aja nggak mampu, coba apa yang aku bilang sama kau sekarang? Sok-sokan kamu bicara tentang ketuhanan Yesus. Bicara tentang ketuhanan Yesus itu bicara ilmu tingkat tertinggi di kalangan Islam, disebut ma'rifat. Biar kau tahu itu. Ya, kamu turun dulu, tanya dulu lah ustadzmu. Kau SS ini, tanya ustadzmu, Ustadz ini apa ini, ayat apa? Apakah ini surah Yunus bilang? Bikin mal Indonesia saja kalian begini. Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu loh. Nah, berarti kan tetap iblis. Iblis itu tetap makhluk dong. Iya, tetapi kan iblis itu nggak diciptakan toh. Tetapi iblis itu kau lakukan dari kecerdasan kamu tadi toh. Paham? Nah ini. Maksudnya iblis itu tidak diciptakan. Tapi dia kan yang makhluk. Menciptakan iblis itu, ya, yang membuat kejahatan itu adalah kan perilakumu. Makanya disebut iblis. Kan saya sudah kasih contoh tadi. Karena kamu memperkosa orang, maka saya bilang, dasar iblis kau bro. Ya, kenapa kau saya bilang kamu iblis? Karena kamu melakukan tindak kejahatan. Itu loh. Itu malaikat yang jatuh Pak, memberontak pada berarti Tuhan. Aku masih bingung ya membedakan. Ketika bingung sih Bang kalau kamu jadi, bingung terus tadi ketika bicara gini, ketika malaikat ini jadi iblis, bukan jadi iblis, dia iblis disebut karena sifat, ngerti nggak sih? Suara Bang jauh Bang, jauh. Dia disebut iblis karena dia melakukan sifat apa? Sifat yang tidak baik, maka disebutlah dia iblis. Jadi iblis itu ranahnya sifat perbuatan. Nggak nangkap juga. Oke. Ya, nangkap Bang. Okay. Berarti gini Bang. Ketika ini kalau orang Kristen menerima Yesus tapi masih melakukan dosa, apakah dia masih disebut anak iblis? Lah iyalah, kalau melakukan dosa berarti dia iblis lah karena melakukan perilaku yang tidak baik. Tetapi ya, maksudnya yang saya bilang tadi, maksudnya konsep keselamatan penebusan itu masih abu-abu kalau menurut saya Bang. Tetap aja dia masih bisa masuk neraka. Tidak abu-abu, kenapa? Perhatikan ya. Itulah manusia diciptakan bukan seperti binatang. Kalau binatang Bang dikasih otak, tapi dia nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, betul? Benar. Makanya kita manusia itu Bang diberikan hak istimewa. Jangan kau bilang kalau dia sudah jadi menerima Tuhan Yesus berarti dia melakukan dosa, berarti dia tuh otaknya Pak binatang itu. Itu loh. Jadi yang bisa kita pahami dari akal kecerdasan yang telah dianugerahkan ini adalah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Iya, ada satu ayat tapi aku lupa Bang di Bible yang membedakan anak Allah dengan anak iblis. Kalau anak Allah nggak usah capek-capek kamu. Kamu juga bisa, kalau saya melakukan kejahatan, kamu juga bisa bilang saya iblis. Itu loh. Makanya saya bilang tadi itu ranah sifat. Oke, sekarang mau saya jawab pertanyaanmu terakhir tadi. Bahwa ada di dalam kita mengatakan bahwa roh kejahatan tadi toh? Ya. Masih ingat itu tadi? Coba ulangi lagi pertanyaan di situ. Sebentar. Itu ada di terus toh Bang. Di 2 Tawarik 18:21. Perhatikan baik-baik ya Bang. Inilah sebabnya dari awal ya bahwa Allah orang Kristen itu nggak pernah menciptakan iblis.
Oke, makanya Allah kita tidak mungkin bisa dijadikan tersangka bagian dari kejahatan. Contoh, saya tidak mengajarkan atau tidak menciptakan kejahatan di tengah-tengah keluarga saya. Oke, tetapi ketika anak saya melakukan tindak kejahatan di luar sana, maka itu bukan bagian dari saya, karena saya tidak mengajarkan atau menciptakan kejahatan. Oke, tetapi karena saya tahu dia telah melakukan kejahatan, maka saya memberi dia hukuman. Itulah yang dimaksud di ayat itu. Itu adalah hukuman tadi karena perbuatan. Oke, berbeda dengan Islam. Sebentar, Bang. Berbeda Kayak dengan belum, Islam. boleh dibacakan dulu ayatnya, Bang. Coba bacakan Tawarik tadi. Dari 21 sampai 22, Bang ya. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi, ini Tuhan yang mengatakan, Bang ya. Ya. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia akan berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Dia menjawab, aku akan keluar dan menjadi roh dusta di dalam mulut semua nabinya. Tawarik 22. Jadi sesungguhnya Tuhanlah yang meletakkan roh-roh dusta dalam mulut nabi-nabimu itu, sebab Tuhan telah memfirmankan yang jahat kepadamu. 2 Tawarik 18:21 sama 2 Tawarik 18:22. Ya, yang 22 ini jadi sesungguhnya Tuhanlah yang meletakkan roh-roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu itu, sebab Tuhan telah memfirmankan yang jahat kepadamu. Dari jawab Bang Hal itu sudah jawabannya. Karena itu bentuk hukuman bagi mereka. Berarti Tuhan itu sengaja membuat nabi-nabinya itu berbohong dan dikonfirm oleh Tuhannya sendiri. Udah. Perhatikan baik-baik ya. Saya sudah bilang tadi kawan, ya. Allah orang Kristen tidak pernah menciptakan sumber dari kejahatan. Jadi manusia menurut iman Kristen dari Alkitab, mereka diberi hak free will. Oke? Ya, betul. Maka manusia itu mampu melakukan mana yang baik, mana yang jahat. Oke? Saya sudah kasih analogi yang sangat sederhana loh. Saya tidak menciptakan sumber kejahatan di tengah-tengah keluarga saya. Tetapi ketika anak saya melakukan tindak kejahatan di luar sana, berarti itu bukan karena saya, tetapi karena kebebasan hak free will dia. Oke? Tetapi karena dia melanggar kesalahan di luar sana, maka saya menghukumnya. Pak Raja, Kan menghukum dengan menciptakan, gitu loh. minta maaf Ya. saya interupsi, tolong jelaskan itu konteks ayat yang diminta oleh Bro siapa Pak Bro ini tentang 2 Tawarik yang tadi disebutkan sebagai Lian ini dalil. siapa? Lian ini siapa? Lian ini siapa? Ya, Kamu siapa, Lian? Kamu siapa? ya saya sendiri. Iya, kamu Islam atau Kristen? Oh, Kristen. Saya Kristen. Ya, gimana? Saya Kristen. Gini Pak, tadi kan diminta oleh saudara kita yang Muslim ini kan mengenai penjelasan. Kan dari tadi Bapak menekankan bahwa sumber kejahatan itu bukan berasal dari Allah itu, dan Allah tidak pernah memberikan perintah ataupun apapun itu untuk menimbulkan sebuah kejahatan gitu. Jadi tetapi karena memang ini saudara Bro ini mengajukan 2 Tawarik berapa yang tadi itu sebagai landasan berpikir, karena di situ jelas secara eksplisit dia menyatakan bahwa Allah menyuruh ya. Atau saya tidak baca juga. Tolong tampilkan ayat. Saya tidak bisa nampilkan kalian, masih pengikutnya dikit. Gak usah lagi Pak Lia kemana-mana. Saya kan sudah ambil garis besarnya. Bahkan Enggak, saya kan ini sudah kasih analoginya supaya dia lebih paham menangkapnya. Bapak harus mengerti siapa yang Bapak hadapin. Tidak gini Pak. Gimana sih Bapak ini? Aduh. Ini kan Albert tuh dia lagi apakah dulu ini? memakai dasar argumentasi, dasar ayat yang memang secara eksplisit dijelaskan di situ. Jadi Lah iya, di sana memang ada penyampaikan kok jadi kita yang berantem. Aduh turun lah Pak. Ini bikin malu aja. Udah. bukan Inilah kadang Iya. bikin rusak suasana lah begini kan. Sudah benar yang dijelaskan Gimana Bang Bang Hal Raja? itu sudah Bisa dilanjutkan tadi? Saya tadi sudah memberikan analogi dari jawaban yang kamu tanya. Karena Allah tidak pernah menciptakan sumber kejahatan seperti saya nih. Saya tidak pernah menciptakan sumber kejahatan di tengah-tengah keluarga saya. Tetapi ketika anak saya melakukan kejahatan di luar sana, berarti itu bukan karena saya, tetapi karena hak free will anak saya. Oke? Tapi karena anak saya melakukan suatu tindak kesalahan, maka saya menghukumnya. Itu poinnya yang ada di ayat yang Tawarik tadi. Gitu loh. Jadi berbeda menghukum dengan menciptakan sumber.
Karena kalau dia menciptakan sumber kejahatan itu, lalu dia menghukum orang yang jahat itu kan sama aja namanya ngedongeng. Ya toh? Itu sama aja seperti yang saya bilang tadi, bagaimana mungkin besok saya, misal nih, kalau saya jadi orang Islam nih, saya tahu Allah menciptakan sumber kejahatan itu, bahwa Allah yang menciptakan sumber kejahatan maupun baik itu. Lalu ketika Allah esok menghakimi saya, ditanya, Raja Debat, kenapa kamu melakukan tindak kejahatan? Maka saya akan meludahi dia, saya bilang, cuy, kamu pura-pura bertanya kenapa saya melakukan kejahatan, sementara kau yang menciptakan sumber kejahatan. Jadi nggak logis semua ketuhanan itu, jadi gugur semua. Tapi gini Bang, apa yang Abang utarakan itu di dalam hati saya itu masih belum match. Sekarang Ya, kita iya coba dong. kita telaah lagi yang 2 Tawarik 18:22. Jadi gitu. Jadi bisa ditampilkan juga Bang. Jadi biar teman-teman juga. Bang, saya sudah bilang loh Bang, mau kau baca putus 1000 kali, saya sudah bilang, yang penting sumber dari penciptaan itu yang perlu kau pahami. Iya, Sumber maksudnya? penciptaan itu tidak pernah diciptakan sumber kejahatan itu. Itu poinnya. Maka saya sudah kasih analogi loh. Kalau Anda tidak paham juga, saya angkat tangan. Saya sudah bilang, saya tidak menciptakan kejahatan. Tetapi ketika anak saya melakukan tindak kejahatan, berarti itu bukan karena saya. Iya, itu betul Bang. Nah, Betul. tetapi karena hak free will, oke? Nah, betul. Nah, Masuk. lalu ketika dia melakukan kesalahan itu, maka saya hukum dia. Sebenar yang Abang katakan itu benar, tapi perkataan Abang ini coba saya sinkronkan dengan ayat ini, saya rasa masih belum match gitu loh Bang. Iya, Ini karena saya kamu bacakan tidak lagi. menghilangkan, sebentar, karena kamu tidak menanamkan sumber dari kejahatan itu bukan dari Allah. Ngerti nggak di sini? Kalau kamu bisa melepaskan, bisa memahami bahwa kita bicara sumber dulu nih. Ya, maka saya bilang tadi, apapun yang terjadi di dalam iman kekristenan, kita tidak mampu membuat atau mentersangkakan Allah itu bagian dari kejahatan. Karena kita diberi hak free will. Coba Bang, kita telaah lagi ini perkataan perkataan Ketiganya itu sudah dijelaskan Bang Ali, itu hukuman. Ini saya bukakan nih Bang Ali. Aduh, susah. Saya bukakan Ya. Bang. Ini nih ayatnya. Ayat Enggak, ketiganya itu sudah jelas sekali. di 18:22 dulu Bang. 18:22 sama 18:21, Ah, 22 sudahlah 23 Bang, boleh. lebih bagus sudahlah, lebih bagus Allahmu itu kau pikirkanlah. Kalau kau menggunakan akal, mau mencari matchingnya, matching tidak Allah kau pencipta kejahatan. Allah kau penyesat, udah itu aja deh Bang. Terlalu lama kita berkelut di situ. Ya, lebih bagus Allahmu aja lah. Kau bicara tentang akal, bicara tentang matching, ya toh. Matching nggak itu Allah kau pencipta kejahatan, lalu ketika ketika manusia melakukan kejahatan, lalu kau persalahkan manusia. Kalau kau jujur dengan matching akal sehatmu, maka Allahmu yang harus kau salahkan. Tetapi kalau di Kristen nggak bisa kita salahkan. Saya sudah bilang tadi, sumber kejahatan itu nggak pernah diciptakan. Oke? Jadi otakmu itu nggak usah bolak-balik. Penjelasan Ya. Abang sudah benar Bang. Abang jawabnya sudah benar. Iya, Ada di situ beberapa itu beda hukuman dengan pencipta sumber kejahatan. Jadi kalau itu aja otakmu nggak bisa nangkap, jedotin lagi kepalamu dalam 5 kali sehari itu, biar lebih pecah kepalamu. Ya, Ini Bang, ada kalanya juga kita jawaban diskusi Abang. ada kalanya kita diskusi juga dengan orang yang paling tidak pakai akal lah. Kalau nggak cerdas, sekolah dulu lah kau. Ini Bang ya, saya bacakan ini jawaban Ya. Abang sudah betul tuh. Ini ya. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta itu ke dalam nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpa malapetaka kepadamu. Jelasin hukuman. Sudah dijelaskan Bang Ali itu. Makanya nggak ngerti-ngerti, ya. Apalagi lah yang di bawah taping ini kan otak-otak kadrun. Di Islam kan nggak ada Bang kayak gitu Bang. Nggak ada si izin Nggak ada. Itu Ahab itu yang itu ya itu jahat sekali Bang, kalau lihat di 1 Raja-Raja 16 ayat 30 itu dikatakan Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Makanya kan di sini semua nabi-nabi itu kan diutus gitu mengatakan roh dusta. Cuma si Mika yang mengatakan kebenaran ini justru dia yang malah dikerjain gitu. Padahal Tuhan izinkan itu roh dusta itu yang dari nabi-nabi yang dipanggil semua itu untuk mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau kau maju perang, kau menang gitu. Padahal sebaliknya gitu. Ya kan Namanya itu ya, jadi hukuman juga lah, benar juga. Nah, itu sudah dijawab Bang Ali untuk hukuman. Sudah betul. Dia aja otaknya nggak sampai. Itu sudah. Jadi Yang memahami remis Bang kalau memahami kebenaran di dalam Alkitab itu sangat sederhana. Penting ada kejujuran, ya, kemudian memiliki akal dan kecerdasan. Maka saya bilang, iman itu harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Maka kenapa Allahnya orang Kristen tidak bisa ditersangkakan bagian dari kejahatan? Awalnya kan saya sudah katakan, Allah tidak menciptakan iblis. Itu poinnya. Makanya nggak bisa. Bahkan banyak suku-suku ya di zamannya Musa, Abraham yang mendapat hukuman itu. Itu pun banyak. Tetapi tidak bisa lagi Allah bagian dari kejahatan. Kenapa? Dia nggak menciptakan kejahatan.
Tetapi manusia itu diberi hak free will, sama seperti malaikat tadi. Dia diberi hak free will dia. Maka ketika dia melakukan suatu tindak kesalahan atau dosa yang sudah melampaui batas, maka Allah memberi hukuman. Itu logisnya di situ. Tetapi ketika dia memberi hukuman, kalau dia yang menciptakan kejahatan, itu yang tidak logis. Maka saya bilang tadi, yang menciptakan sumber kejahatan, itu sudah pasti bagian dari kejahatan. Ya, begitu. Yang sebagus Perunda saya jawab itu sangat keren, mantap itu bang. Sangat keren abang. Itu jawabannya. Iya, kadrun kepanasan di bawah karena mereka ingin menyamakan Allahnya pencipta iblis. Sorry ya, Allah kita dengan Allah kalian berbeda kawan. Allah kalian bagian dari kejahatan karena dia menciptakan iblis. Oke, Bang siapa? Islam Pak Kristen? Halo, Bang siapa? Oh, ada Pak Pendeta nih. Salam Pak Pendeta. Aduh, mikmu Reman. Salam Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta mana nih? Pak Pendeta. Shalom Pak. Salam Pak. Ya begini Pak ya. Memang Tuhan sekarang sedang bekerja melalui bapak-bapak, mulai bapak sendiri dan teman-teman yang lain ya. Bahwa sudah waktunya ya Tuhan sudah waktunya Injil diberitakan dan supaya banyak jiwa diselamatkan ya. Jadi saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada penonton yang budiman di mana saja Anda berada, ya, sebagai hamba Tuhan kami mengamati dari jauh. Kami sudah mengamati melalui firman Allah, kata-mata firman Allah bahwa memang kita sekarang sudah berada di akhir zaman dan ya menggenapi ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah ini termasuk bapak sebagai pendebat yang luar biasa ya dipakai Tuhan ya, diberikan kecerdasan dan kenyali yang tinggi ya. Memang kita dipanggil Tuhan ketika kita pertama debut kita melayani Tuhan ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 itu ya. Di situ kalimat panggilan instruksi Tuhan dan panggilan diberi kesempatan untuk kita untuk menjadi pemberita Injil. Dan sekarang ini berjalannya waktu kita melayani Tuhan, berjalannya waktu yang kita berikan untuk Tuhan demi jiwa-jiwa ya. Saya percaya bahwa kita melayani Tuhan ini bukan untuk mencari apa-apa di dunia yang fana ini. Tapi kita mau berusaha bagaimana menyenangkan Tuhan dan bagaimana kita ingin diselamatkan dari api neraka jahanam itu. Nah, saya selalu mengikuti channel ini Pak. Dan saya melihat teman-teman apologet sekarang ini luar biasa ya. Dahsyat ya. Apalagi tadi Ibu Supiatul ya sudah muncul tadi, sudah open camp tadi Ibu Supiatul ya. Luar biasa, akan terjadi kedahsyatan yang luar biasa dalam penginjilan di TikTok ini ya. Saya juga Pak terlibat juga dalam pelayanan. Saya juga setiap hari live dan TikTok berkhotbah tentang keselamatan ya. Dan saya juga mengikuti dengan teman-teman saudara dan saya untuk mempopulerkan nama Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Dan saya melihat Pak, memang saudara bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di room ini, bahkan seluruh apologet dan pelayan-pelayan Tuhan, pengkhotbah yang ada di TikTok ini memang sudah waktunya Tuhan bekerja dengan luar biasa karena memang tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu ya. Jadi memang sesuai dengan Matius 24 ayat 14 itu ya, kita memang diutus ya untuk menggenapi rencana Tuhan bahwa firman Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi ya. Jadi atas nama hamba Tuhan, atas nama pelayan Tuhan, saya selalu berdoa buat bapak-bapak dan ibu-ibu agar selalu kuat di dalam Tuhan, memberitakan keselamatan dan memberikan waktu buat Tuhan. Karena apa yang kita buat, apa yang bapak-bapak buat, saya yakin dan saya percaya 1000% plus 1 semua ya menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Begitu saja teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati. Saya standby mendengarkan penjelasan bapak-bapak dan ibu-ibu tentang pengajaran tentang keselamatan itu. Glory, haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Pak, doanya Pak. Doakan Bang Ali. Ya, salam berbol. Naikkan lagi Pigo. Siapa muslim yang mau naik itu? Saya pembahasan kepada Tuhan dulu. Belum ditaruh moderator Bang. Belum moderator saya. Apa yang ikut campur dalam perdebatanmu tadi Ali? Saya nggak tahu aku siapa tadi itu. Tiba-tiba dia apa? Iya, ikut campur. Padahal yang lain mute loh. Ada master. Ya, Arjuna. Islam Pakistan Arjuna. Ya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Rahimakumullah. Apa Kristen atau Islam? Islam. Oh, abang ke Islam. Ya. Oh, sudah Lalu mengenal orang Allah Islam. belum, Pak? Iya, Bapak Ya. sudah mengenal Allah. Abang saya sudah sudah mengenal kenal Allah. Iya. Baik. Apakah Abang Arjuna mengenal Allah secara zahir maupun batin? Iya. Baik. Apalah abangku wujud bentuk zahir Allahmu itu? Kalau kamu sudah mengenal zahir Allah. Gini Bang. Ya, gimana? Tidak ada pun yang bisa melihat Allah wujudnya. Wah, langsung Tidak ada kita pun yang percuma. mampu bisa melihat wujudnya Allah. Bahkan para nabi dan rasul itu tidak pernah melihat wujud Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bahkan tidak pernah melihat itu wujudnya Allah seperti bagaimana. Oke. Sebelum Mbak Arjuna lari ke sana, coba baca dulu di layar besar itu. Apakah Muhammad di sini pendusta menurut Anda? Kalau begitu, silakan dibaca. Bagaimana Pak? Bapak baca dulu di layar besar. Ya. Oh itu anunya. Halo? Dibaca dulu Pak yang di layar besar itu Pak. Nah ini. Surat apa ini? Telah Dibaca aja dulu Pak. Itu hadis perkataan Muhammad yang kalian agung-agungkan itu loh. telah menjadi datang kepada mati. Oh surah ini surah Yunus ini. Masa telah mendatangkan kepada kami bin Yunus ya telah menceritakan kepada kami. Kira-kira kalau Bapak pernah lihat Tuhan? Begini Bapak ya. Makanya Islam sebenarnya kalau kalian mengerti isi Al-Quran, kalian juga nggak akan lama tinggal di sana. Perhatikan. Abang mute dulu punyamu itu. Biar nggak dapet. Oke. Sekarang saya mau tanya, Bapak kan Nasrani atau Islam? Saya Kristen Pak. Ya. Sekarang saya tanya, Tuhannya Bapak siapa? Kalau Bapak ingin bertanya tentang Tuhan saya Pak, dari tadi kan saya Ya. sudah bilang. Bicara Ya, tentang saya Tuhan katakan, Mas. Yesus, ya, bicara tentang Tuhan Yesus Pak, kalian harus mengerti dulu hakikat Allah. Kalau kalian nggak mengerti hakikat Pak, nggak akan nyambung itu, nggak akan masuk ke otak kalian. Kalau hanya Saya- sebatas syariat, oke? Saya Makanya kenal di Allah sini, itu, saya kenal Ya, Allah ya. itu di surat Toha 14. sebentar. Makanya di sini saya ingin menguji level orang Islam itu, apakah dia orang syariat, apakah dia orang tarikat, apakah dia orang hakikat. Gitu? Makanya ketika Bapak tadi mengaku mengenal Allahmu secara johir, ternyata Bapak nggak mampu bertanggung jawab. Kalau Bapak sudah mengaku mengenal Allahmu secara zohir, maka Bapak harus mampu bisa menjawab apa wujud bentuk dari zohir Allahmu. Sekarang begini Pak. Yang sekarang begini Pak, jawab siapa? Karena kamu sudah mengaku. Enggak begini. Apakah Yesus Kalau pernah melihat kamu Allah? sudah mengaku, Tidak, kalau tidak. kamu Apakah sudah, pernah nanti Yesus kita pernah melihat bahas Allah? ke situ Pak, asal kamu paham hakikat Allah. Itu Oh, hal yang belum gampang. juga. Sekali lagi saya kasih Bapak kesempatan, karena kita nggak mau buang-buang energi kita yang mahal ini, oke? Karena Bapak sudah mengaku mengenal zohir Allah, maka Anda harus bertanggung jawab. Jangan cuma modal kentut. Tahu modal kentut Pak, yang penting bunyi. Padahal bau busuk. Oke? Nah sekarang bertanggung jawab. Sekarang saya mau tanya, bentuk apakah zohir Yesus Allah? pernah melihat Allah? Sekali lagi Anda saya beri kesempatan, apa wujud bentuk zohir Allahmu? Kalau Anda Begini, tidak tahu, Pak. tidak Ya, tahu, ya, kalau- tetapi ya. kalau Anda sudah Begini, mengaku begini. tahu, maka Anda Begini. bertanggung jawab dengan Ya. lisanmu, oke? Tidak ada itu pernah para nabi dan rasul termasuk Yesus pernah melihat wujudnya Allah. Berarti si Tidak Muhammad ada ini yang menipu pernah. kau. Berarti si Ya, Muhammad begini. menipu kau. Sebentar. Berarti si Sekarang saya Muhammad ini bertanya. menipu kau. Sebentar dulu, kebanyakan bertanya kau makanya nggak pintar-pintar. Perhatikan. Berarti nabi kau ini penipu menurut kamu dan berarti Allah kau menipu kau. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan kalian akan melihat Tuhan. Berarti Allah mau penipu dengan nabimu, begitu? Di mana ayatnya? Mana dalilnya? Ini satu di depan matamu. Ya. Ini surat apa ini yang kita maksudnya? Oh Allah. Mengenal hadis pun kau nggak tahu. Ini hadis Pak, perkataan Muhammad. Bang, Kalau- begini. Kalau hadis itu sekarang banyak hadis palsu. Tapi kalau Al-Qur'an itu sampai sekarang tidak pernah dirubah. Kalau Nah, palsu sekarang ya saya tanya. Bang, sebentar. Kalau Sekarang saya palsu, sebentar. Apakah? Kalau Ya. memang palsu sebentar. Kalau memang palsu, kalian kan biasanya apa ya? Kalau itu asli kan harus ada tulisan Arabnya toh. Ah, ini saya kasih tulisan Arabnya, silakan kau baca.
Silakan baca Pak. Itu tulisan Arabnya. Adil kan harus ada Arab-Arabnya toh baru asli toh. Silakan dibaca. Ayo dibaca. Nomor itu dulu. Cepat itu. Ya, tunggu sabar. Pak, dibaca Pak. Pak, dibaca, bukan direnung-renungkan, dibaca. Oh ini surah Yusuf ini memang saudara kurang ini. Astaga. Kemana lah Pak mau kuajarin sama kau? Gimana lah caranya aku menjawab pertanyaanmu? Kalau kamu Begini, membedakan Pak. ayat aja kau nggak tahu Pak. Sebentar Iya, dulu, begini, jangan Pak. begini Pak. Tidak begini. Kasih saya waktu dulu sepatang. Dengarkan ya. Saya buka Komal ini juga memberitakan kebenaran. Kedua, memberi edukasi kepada anak bangsa. Kalau begini cara kau mempermalukan Indonesia kau, jangan masuk TikTok kau. Bikin malu Indonesia kau ini. Ya. Makanya kalau nggak tahu Pak, belajar. Kalau nggak tahu jujur, jangan sok tahu. Tahu nggak kau di TikTok ini bukan hanya Indonesia yang menonton ini. Makanya malu Indonesia ini gara-gara kalian lah. Makanya orang luar mengatakan bahwa IQ orang Indonesia itu di bawah rata-rata, di bawah gorila, tahu? Gara-gara kalian lah itu. Makanya kalau nggak tahu Pak belajar. Ini kau bilang pula surah Yunus gundulmu. Ini hadis sudah saya bilang dari tadi. Hadis itu perkataan Muhammad. Jadi kalau kau membedakan hadis sama Al-Quran aja nggak mampu, coba apa yang aku bilang sama kau sekarang? Sok-sokan kau bicara tentang ketuhanan Yesus. Bicara tentang ketuhanan Yesus itu bicara ilmu tingkat tertinggi di kalangan Islam, disebut ma'rifat. Biar kau tahu itu. Ya, kamu turun dulu, tanya dulu lah ustadmu. Kau SS ini, tanya ustadmu, Ustadz ini apa ini, ayat apa? Apakah ini surah Yunus bilang? Bikin mal Indonesia saja kalian begini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya
tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.